Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ryan Pratama dengan NIM 231095321 dari jurusan Teknik Elektro dengan mata ujian Sistem IoT Internet of Things dengan tanggal ujian 14 Oktober 2025, dosen penguji Hanulde Andre MT. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari ujian tengah semester dari sistem IoT, di mana pada salah satu itu eh, jelaskan perancangan sistem IoT sesuai dengan pembagian kerja. Nah, di sini saya menggunakan judul perancangan sistem IoT yaitu sistem monitoring dan penyiraman otomatis tanaman perkebunan berbasis IoT. Nah, pada tugas kali ini saya mendapatkan pembagian kerja yaitu A itu adalah aplikasi. Nah, di aplikasi itu terdapat sensor yaitu mencari sensor yang diperlukan untuk mendeteksi atau mengukur besaran fisik dari lingkungan. Kayak misalnya seperti dari judul kita tadi, sistem monitoring dan juga penyiraman otomatis. Di sini ada seperti kayak suhu, kelembapan tanah, dan juga intensitas dari cahayanya dan mengubahnya ya mengubah dari sensor tersebut menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh mikrokontroler nantinya. Nah, di sistem ini kami ya dari kelompok kami menggunakan tiga sensor utama yaitu untuk monitoring dan juga penyiraman. Yang pertama itu ada sensor kelembapan tanah atau soil moisture sensor. Jadi sensor ini berfungsi untuk mendeteksi kadar air atau kelembapan yang terdapat di dalam tanah dengan mengukur konduktivitas dari konektivitas listrik antara dua prop logamnya. Jadi di soil master itu terdapat dua logam ya ditusuk ke dalam tanah ya untuk mengukur konektivitasnya. Nah, kebutuhannya di sini itu adalah dibutuhkan untuk mengetahui seberapa lembab tanah di sekitar akar tanaman sehingga sistem dapat menentukan kapan di penyiraman itu perlu dilakukan gitu. Dan untuk manfaatnya itu yang pertama itu menghemat penggunaan air ya, karena di penyiraman itu hanya dilakukan saat tanah itu waktu kering aja gitu. Yang kedua itu menjaga kelembapan tanah agar tetap optimal, ya tentunya untuk kualitas tanamannya itu sendiri. Yang ketiga itu adalah mencegah kekeringan dan juga kelebihan pada air tanaman itu. Lalu yang kedua itu ada sensor suhu dan kelembapan udara itu DHT11. Nah, ya, untuk spesifiknya. Nah, untuk pengertiannya ini sensor ini dia mengukur dua parameter di lingkungannya sekaligus ya, yaitu sensor suhu ya, suhu udara dan juga kelembapan yang relatif itu atau RH gitu. Dengan menggunakan komponen termistor dan juga kapasitor kelembapan gitu. Untuk kebutuhannya itu sensor ini dibutuhkan untuk memantau kondisi lingkungan sekitar tanaman gitu ya seperti kayak misalnya suhu, kelembapannya, kelembapan udaranya gitu ya. Yang nantinya itu akan berpengaruhi proses dari fotosintesis si tumbuhannya itu gitu. Nah, selanjutnya itu ada manfaatnya. Manfaat dari penggunaan sensor kelembapan udara itu adalah kita dapat mengetahui ya kondisi iklim pada saat eh, di area perkebunan itu gitu. Yang kedua itu adalah kita membantu menentukan untuk kapan waktu penyiramannya gitu ya. Ketiga, menjaga tanaman agar tetap dalam kondisi yang ideal. Lalu yang ketiga itu adalah sensor cahaya yaitu LDR, Light Dependent Resistor, di mana sensor LDR ini merupakan resistor yang nilai resistansinya berubah berdasarkan intensitas cahaya yang diterimanya gitu. Sesuai dengan tingkat cahayanya, misalnya kayak semakin kecil cahayanya maka nilai resistansinya kan semakin kecil gitu, semakin terang gitu. Untuk kebutuhannya, sensor LDR ini dibutuhkan untuk mengukur resistivitas cahaya matahari yang diterima oleh tanaman dalam suatu hari gitu. Nah, untuk manfaatnya itu adalah menentukan apakah tanaman mendapat cukup sinar matahari untuk fotosintesis. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengatur waktu penyiraman ya. Jadi dari sensor ini kita dapat mengatur waktu penyiraman misalnya di pagi hari gitu ya. Atau di sore hari menjelang malam itu ya. Yang kadar intensitas cahayanya itu nggak terlalu terang gitu. Lanjut, yang ketiga itu adalah membantu sistem otomatis pada rumah kaca atau atap tertutup gitu. Jadi contoh misalnya di misalnya kita di rumah kaca gitu kan hari mendung atau gimana kita dapat monitoring tanaman itu kayak misalnya kurang dalam cahaya yang diterima si tanaman itu sendiri.
Nah, soal yang kedua itu jelaskan keterkaitan tugas yang dikerjakan dengan anggota lain. Nah, dari dalam sistem IoT itu, sensor, mikrokontroler, ISP, dan juga platform Blink itu sangat terhubung satu sama lain ya untuk membentuk sebuah satu kesatuan itu. Nah, untuk keterkaitannya ya, di sini saya tugasnya itu ada dibagi tiga ya. Ada aplikasi, komunikasi, sama platform. Nah, di sini saya kebetulan mendapat tugas yang aplikasi itu menentukan sensornya aja. Lalu untuk yang terhubung dengan anggota lain, itu ya, pertama tuh kayak misalnya sensor. Sensor itu sebagai pengumpul data. Contoh, sensor kelembapan tanah, dia membaca nilai rendah, yang artinya tanah itu kering. Lalu sensor yang eh, lalu sensor mendeteksi suhu 32 derajat Celcius, yang artinya suhu di sekitar itu cukup panas itu. Nah, data ini belum bisa dikirim langsung ke internet gitu, sehingga dibutuhkanlah microcontroller ESP32 untuk mengolah dan mengirimkannya gitu. Nah, jadi eh, di sensor ini ya, itu nggak bisa bekerja sendirian itu. Tentunya dia eh, akan eh, terhubung ya dengan anggota lain yaitu tentang komunikasi. Dimana komunikasi ini kita menggunakan microcontroller ISP32 gitu. Baru bisa kita dapat mengirimkannya. Nah, yang kedua, di sini ISP32 itu sebagai penghubung ya atau prosesor dengan dan komunikator. Nah, ini berfungsi sebagai otak utama dalam sistem IoT ini sendiri itu. Gunanya apa? Ini yang pertama untuk pemrosesan data dari sensor gitu ya. Dua, komunikasi data ke internet ya. Nah, di SP ini itu ada modul sendiri itu namanya WiFi gitu ya. Lalu yang ketiga itu ada platform Blink ya. Jadi itu yang udah sempat saya senggol ada platform ya. Nah, salah satunya platform yang kita pakai di sini adalah Blink ya. Pada antarmuka IoT atau sebagai sistem monitoring. Di sini gunanya itu adalah untuk menampilkan data dari sensor secara real time ya, atau secara waktu pastinya gitu. Itu sekarang. Yang kedua mengontrol dari perangkat dari jarak jauh gitu ya. Kita dapat mengontrol kayak misalnya kita tadi kontrol penyiram tanam otomatis. Jadi kita bisa mengontrol, oh di saat segini nih eh, kita dapat mengaktifkan ya penyiraman tanaman itu. Lalu yang keempat ya, ini ada alur komunikasinya. Pertama itu dari sensor. Sensor kita dapat mengambil datanya. Kemudian kita oper ke ESP32 di mana untuk eh, memproses data, kemudian dikirim ke Blink ke platformnya. Nah, untuk cara kerja itu sendiri terdapat ada 6. Yang pertama ya, dari sensor, dari kita sensor membaca data, kemudian data dikirim ke SP32 melalui pin input. Kemudian dari SP32 memproses data ya, lalu mengirimkan hasilnya ke server Blink dengan menggunakan koneksi dari Wi-Fi. Nah, koneksi dari Wi-Fi. Kemudian yang keempat, platform Blink menampilkan data di aplikasi secara real time. Yang kelima, jika pengguna menekan tombol di Blink, ya contohnya misalkan kita tombol siram tanaman gitu. Nah, itu terdapat perintah yang akan dikirim kembali ke ESP32-nya itu. Nah, kemudian ESP32 itu mengaktifkan relay dari pompa air sehingga penyiraman itu akan terjadi secara langsung gitu atau otomatis itu sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah kita membutuhkannya untuk penyiramannya sekarang, nanti dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian dari presentasi juga saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.